Tumbal kelam kisah pesugihan Pak Wili dan Sinta. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara hutan belantara, hiduplah seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Wili. Dia adalah sosok misterius yang seringkali terlihat berkeliaran di malam hari dengan tatapan mata yang menakutkan. Penduduk desa menghindari tempatnya karena keberadaannya yang dipenuhi dengan aura yang kelam. Pak Wili tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Dia tinggal bersama istrinya yang cantik, Sinta. Meskipun Pak Wili adalah sosok yang menyeramkan, Sinta adalah wanita yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Namun, warga desa menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik hubungan mereka yang tak wajar. Suatu hari, desa diguncang oleh berita tentang kekayaan yang tiba-tiba dimiliki oleh Pak Wili. Rumahnya yang sederhana berubah menjadi villa megah yang dikelilingi oleh taman yang indah. Orang-orang berspekulasi bahwa Pak Wili telah melakukan pesugihan dan rumor tentang kerjasama Pak Wili dengan dukun wanita bernama Suminah mulai menyebar. Suminah adalah seorang dukun perempuan yang tinggal di sebuah gua terpencil di tengah hutan. Dia memiliki reputasi sebagai ahli pesugihan yang mampu memenuhi keinginan klien-kliennya dengan harga yang mengerikan. Desas-desus menyebutkan bahwa Pak Wili dan Sinta telah menjalin kontrak dengan Suminah untuk mendapatkan kekayaan dengan satu syarat, tumbal manusia. Pak Wili dan Sinta setuju untuk menjalankan pesugihan tersebut. Tetapi ketika tiba saatnya untuk memberikan tumbal, Pak Wili menolak dengan tegas. Dia mencintai Sinta lebih dari apapun dan tidak ingin mengorbankannya. Namun, perjanjian itu tidak bisa diingkari. Dan konsekuensinya adalah teror setan yang mengancam kehidupan mereka. Pada malam yang gelap dan angker, desa terdengar suara-suara aneh yang menggema di sekitar rumah Pak Wili dan Sinta. Mereka terbangun oleh suara desisan hantu dan langkah kaki yang tak terlihat. Sinta ketakutan, namun Pak Wili mencoba untuk meredakan ketakutan istrinya dengan meyakinkannya bahwa semuanya hanyalah ilusi. Namun, kejadian mengerikan terus berlanjut. Suara-suara aneh semakin intens dan bayangan-bayangan hitam melayang di sekitar rumah mereka. Sinta mulai melihat sosok-sosok mengerikan yang mengintai di sudut-sudut ruangan. Dia merasa seperti sedang diseret ke dalam alam gaib yang gelap. Pak Wili putus asa mencoba mencari bantuan dari Suminah untuk mengakhiri teror ini. Namun, Suminah hanya tersenyum penuh kepuasan dan mengatakan bahwa mereka harus membayar harga atas penolakan mereka untuk memberikan tumbal. Dia memberitahu mereka bahwa setan-setan yang mereka panggil sekarang tidak akan pernah puas sampai mereka mengorbankan seseorang. Sementara itu, teror semakin meningkat di rumah Pak Wili dan Sinta. Mereka diserang oleh entitas-entitas gelap yang tak terlihat, dan Sinta mulai merasa dirinya dihantui oleh roh-roh yang haus darah. Dia mulai merasa seperti dia tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Pada suatu malam yang penuh dengan ketakutan, Pak Wili dan Sinta terbangun oleh suara-suara jeritan yang mengerikan. Mereka menemukan tubuh seorang tetangga tergeletak tak bernyawa di luar rumah mereka. Mereka menyadari bahwa tumbal itu adalah seseorang dari desa mereka sendiri. Keadaan semakin buruk ketika setan-setan tersebut menuntut lebih banyak korban. Desa menjadi teror dengan kejadian-kejadian yang mengerikan, dan orang-orang berusaha untuk melarikan diri dari kekuatan gelap yang mengancam mereka. Namun, Pak Wili dan Sinta terjebak dalam permainan yang gelap ini tanpa ada jalan keluar. Akhirnya, Pak Wili dan Sinta terpaksa menghadapi kenyataan yang mengerikan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir mereka. Mereka menyerah pada kekuatan gelap dan menyerahkan diri mereka sebagai tumbal untuk mengakhiri teror tersebut. Namun, bahkan kematian mereka tidak bisa memadamkan nafsu setan yang haus darah. Dengan kematian Pak Wili dan Sinta, desa itu tetap dalam bayang-bayang ketakutan dan kegelapan. Kisah tragis mereka menjadi legenda yang dikenang sebagai peringatan tentang bahaya pesugihan dan ambisi manusia yang tidak terbatas. Dan di malam yang gelap dan angker, suara-suara hantu mereka masih terdengar bergema di antara pepohonan hutan belantara.